Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurafia dengan NIM 220404504001, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Abdullah Pandang MPD, yang saya hormati Bapak Ahmad Harum SPD MPD, dan yang saya hormati Bapak Dwi Endrasto Wibowo SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Teknik Self-Control untuk Mereduksi Perilaku Off-Task Behavior pada peserta didik. Nah, penelitian ini berangkat dari keprihatinan saya terhadap perilaku siswa yang seringkali tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga mengganggu berjalannya proses belajar mengajar, baik bagi dirinya sendiri maupun juga orang sekitarnya atau siswa lainnya. Nah, adapun latar belakang dari penelitian saya ini yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan juga potensi peserta didik. Nah, namun dalam realitanya keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari nilai akademik saja, melainkan juga dari pembentukan perilaku yang mendukung proses belajar. Salah satu permasalahan yang kerap muncul di kelas adalah perilaku off-task ini, yang dimana perilaku yang dilakukan siswa itu di luar dari konteks pembelajarannya. Beberapa contoh perilaku ini yaitu meliputi seperti melamun, berbicara saat guru sedang menjelaskan, bermain-main sendiri, atau bahkan tidur saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, perilaku ini bukan hanya merugikan siswa itu sendiri, tapi juga mengganggu teman-temannya dan membuat guru kesulitan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan bahwa beberapa siswa menunjukkan kecenderungan tinggi terhadap perilaku off-task ini. Salah satu intervensi yang dapat diterapkan adalah melakukan teknik self-control, yaitu teknik yang melatih siswa untuk mampu mengontrol dan mengelola perilaku mereka sendiri secara sadar. Nah, teknik ini didasarkan pada prinsip kognitif behavior terapi dan sudah terbukti secara empiris dalam beberapa penelitian yang dapat membantu mengurangi perilaku negatif di kelas. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan teknik self-control ini dalam konteks perilaku off-task. Nah, berdasarkan rumusan latar belakang tadi, maka dirumuskan 3 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana gambaran perilaku off-task pada peserta didik? Kemudian yang kedua ada bagaimana penerapan teknik self-control ini untuk mereduksi perilaku off-task. Dan yang ketiga, apakah teknik self-control ini berpengaruh yang signifikan terhadap penurunan perilaku off-task peserta didik? Nah, kemudian yang selanjutnya, sejalan dengan rumusan masalah yang tadi, maka penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui bagaimana perilaku off-task muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah penerapan teknik self-control dalam menangani perilaku tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis sejauh mana teknik self-control terhadap pengurangan frekuensi perilaku off-task siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Nah, jadi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, secara teoritis ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan teknik intervensi perilaku di sekolah. Adapun secara praktisnya, pertama bagi peserta didik, itu dapat membantu meningkatkan kemampuan pengendalian diri sehingga mereka dapat fokus dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian itu bagi guru dan konselor sekolah, ini dapat menjadi rujukan dalam merancang layanan bimbingan dan untuk mengurangi perilaku yang mengganggu. Dan bagi sekolah, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan juga positif. Dan bagi penelitian selanjutnya,
Yang ini bisa menjadi dasar atau rujukan dalam mengembangkan metode intervensi lainnya yang lebih efektif. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Secara teori, perilaku oftas merupakan perilaku yang tidak diharapkan dalam konteks pembelajaran. Nah, menurut para ahli, bentuk perilaku ini dibagi menjadi 3, yaitu oftas motorik, verbal, dan juga pasif. Nah, oftas motorik seperti berjalan-jalan di kelas, melempar kertas, atau bermain benda-benda lainnya. Kemudian oftas verbal yaitu berbicara tidak sesuai dengan konteks pembelajaran atau di luar dari konteks pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu oftas pasif, itu seperti melamun atau tidur di dalam kelas saat pembelajaran sedang berlangsung. Nah, perilaku ini dapat mengganggu proses pembelajaran, menurunkan prestasi, dan juga sementara itu teknik yang dapat digunakan yaitu teknik self control. Ini adalah strategi yang melatih individu untuk mengenali dan mengatur perilakunya, yang dimana teknik ini mencakup 3 tahap utama. Yang pertama self-recording, self-recording, self-evaluation, dan self-reinforcement. Nah, konsep self-control ini juga mencakup aspek kognitif, perilaku, dan pengambilan keputusan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran siswa dalam bertindak sesuai dengan norma dan tujuan belajar mereka. Nah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Nah, beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan efektivitas dari teknik self-control ini, di mana yang pertama ada dari penelitian Nurhayati 2022 dengan judul efektivitas teknik self-control strategi untuk mengurangi perilaku oftas pada peserta didik di SMA. Kemudian ini menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan setelah perilaku self-control diberikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu berdasarkan penelitian Savitri dan Christina 2016 dengan judul teknik penerapan self-control untuk mengurangi perilaku oftas siswa pada SMP Lengkong Nganjuk. Nah, berdasarkan bukti-bukti tersebut, saya mengajukan penelitian ini dengan harapan memberikan penguatan data empiris pada level pendidikan menengah pertama. Selanjutnya yaitu terkait kerangka berpikir. Nah, berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, saya menyusun beberapa kerangka berpikir. Yang pertama, peserta didik mengalami kesulitan mengontrol perilakunya di kelas, yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku oftas. Dengan menerapkan teknik self-control secara sistematis dan konsisten, peserta didik dapat dilatih untuk mengenali, mengevaluasi, dan memperkuat perilaku positifnya. Nah, hasilnya yang diharapkan nanti akan terjadinya penurunan intensitas dan frekuensi perilaku oftas, serta meningkatnya kemampuan fokus dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan kerangka berpikir tadi, saya merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, HO yaitu atau hipotesis 0. Teknik self-control tidak efektif untuk mereduksi perilaku oftas behavior pada peserta didik. Yang kedua itu yang ada H1 atau hipotesis alternatif. Teknik self-control efektif dalam mereduksi perilaku oftas behavior pada peserta didik. Nah, hipotesis ini akan diuji melalui pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis statistik yang tepat. Yang selanjutnya terkait metode penelitian. Jadi dalam penelitian saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis kuasi eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah non-equivalent control group design yang terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa teknik kontrol dan juga kelompok yang kedua itu kelompok kontrol yang diberi perlakuan. Nah, pengukuran dilakukan itu sebanyak 2 kali, sebelum dan sesudah perlakuan atau biasa disebut dengan pretest dan posttest. Nah, hal ini bertujuan untuk membandingkan perilaku pada kedua kelompok tersebut dan melihat efektivitas teknik yang digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan variabel penelitian. Nah, variabel penelitian terdiri dari 2, yaitu variabel
X atau variabel bebas, yaitu teknik self control yang merupakan perlakuan atau treatment yang akan diberikan. Kemudian variabel yang kedua itu variabel Y, yaitu perilaku off task, yaitu respon dan perubahan perilaku yang diukur sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan definisi operasional. Jadi self control didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk mengatur dirinya melalui proses pencatatan perilaku, evaluasi hasil, dan juga penguatan terhadap perubahan positifnya. Kemudian perilaku off task, yang itu didefinisikan sebagai perilaku menyimpang dari kegiatan belajar seperti melamun, bermain-main, dan mengganggu temannya. Kedua variabel ini akan diukur dengan skala dan observasi untuk memperoleh data yang objektif dan juga memperoleh data yang terukur. Nah, yang selanjutnya itu terkait dengan populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini saya gunakan siswa kelas 9 SMP Islam Atira Baruga, yang dimana dari hasil identifikasi awal terdapat 25 siswa yang menunjukkan perilaku off task yang tinggi. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 20 siswa melalui teknik proporsional random sampling, lalu dibagikan secara acak menjadi 2 kelompok, jadi 10 eksperimen dan juga 10 orang lainnya itu kontrol. Nah, dengan pembagian ini diharapkan dapat dibandingkan perilaku setelah diberikan intervensi secara objektif. Kemudian selanjutnya yaitu terkait teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu skala perilaku off task dan observasi langsung, yang dimana disusun dalam bentuk skala Likert, digunakan untuk mengukur persepsi siswa terhadap perilaku mereka sendiri. Kemudian yang kedua, observasi langsung, itu dilakukan untuk mencatat perilaku siswa di kelas secara faktual. Nah, skala dan data observasi kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan SPSS agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, yang terakhir yaitu terkait teknik analisis data. Jadi data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan yang pertama itu statistik deskriptif. Jadi untuk menggambarkan kondisi perilaku siswa sebelum dan juga sesudah intervensi. Kemudian yang kedua yaitu melakukan uji normalitas dan homogenitas, yang dimana dilakukan untuk melihat apakah data layak diuji menggunakan statistik parametrik. Dan yang ketiga yaitu uji tes, yang dimana akan digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Nah, jika hasil uji menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa teknik self control efektif dalam mereduksi perilaku off task ini. Sekian pemaparan proposal penelitian saya mengenai penerapan teknik self control untuk mereduksi perilaku off task behavior pada peserta didik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.